Di kesempatan sebelumnya, LiveTech sempat membahas penelitian berupa aplikasi bank sampah hingga alat pendaur ulang yang dapat membantu penanganan sampah di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini terdapat solusi penanganan sampah lainnya, yakni mesin penghitung harga sampah botol plastik yang berhasil dibuat oleh Bapak Safarudin Ghazali Herawan yang merupakan seorang dosen spesialis teknik industri di BINUS University. Nah, penasaran seperti apa alat yang dikembangkan oleh Bapak Safarudin? Mari kita tanyakan langsung dengan Bapak Safarudin. Halo Pak, apa kabar? Ya, kabar baik. Baik ya Pak, alhamdulillah ya Pak. Ya Pak, terima kasih sudah mau ngobrol-ngobrol bersama kita di LiveTech ya Pak ya, di mana kita bakal ngebahas tentang teknologi nih Pak yang sudah berhasil Bapak ciptakan yang bisa mendeteksi harga sampah botol plastik ya Pak ya? Iya, betul. Oke Pak, mungkin yang mau saya tanyakan pertama Pak, pada awalnya bagaimana sih Pak Bapak menemukan inspirasi untuk penemuan teknologi ini Pak? Oke, jadi sebenarnya kita ketahui ya bahwa sampah plastik itu makin tahun, makin hari itu makin meningkat. Jadi botol sampah ini cukup banyak ya. Saya lihat di data, ternyata pada tahun ini diprediksikan tuh sekitar botol yang 600 ml ya, itu sekitar 18 miliar botol per tahun. Kita bisa imagine berapa banyaknya. Itu baru botol, belum plastik-plastik yang lain. Jadi dari situ saya ada ide gitu. Sebenarnya sudah ada tong sampah daur ya untuk plastik, kaca, kemudian kertas. Tetapi karena kesadaran dari masyarakat kurang ya, karena tidak ada reward ya. Jadi ya hanya seseorang yang memikirkan lingkungan saja yang akan memisahkan. Tetapi kalau yang biasa-biasa aja ya tidak terlalu memikirkan, yang penting dia buang saja. Bahkan tong sampah itu menjadi ya makanan juga ada, kemudian barang-barang yang lain juga masuk ke situ begitu. Nah, atas ide itu bagaimana supaya membuat satu alat yang bisa terinspirasi masyarakat untuk secara tidak langsung melindungi lingkungan gitu. Dengan kalau misalnya ada alat itu kan mikir ya, kalau saya masukin situ dapat duit tuh. Kalau saya buang sembarangan atau di tempat lain nggak dapat duit gitu. Nah, sebenarnya untuk encourage supaya ya ke sana gitu. Dan secara tidak langsung menyadarkan masyarakat bahwa betapa pentingnya menjaga lingkungan. Berarti bisa dikatakan memang awal mula inspirasi Bapak dalam penemuan itu dimulai dari kekhawatiran Bapak ya Pak ya atas penumpukan sampah plastik yang saat ini memang terjadi di Indonesia ya Pak ya, bisa dikatakan seperti itu ya Pak ya? Betul, sampai ke laut juga banyak ya. Sampai dimakan oleh ikan gitu. Berarti wah memang sudah mulai mengkhawatirkan. Betul. Nah kemudian Pak untuk proses kerjanya sendiri Pak, bagaimana sih Pak proses kerja dari teknologi ini dalam menimbang sampah plastik yang ingin ditukarkan itu Pak? Oke, jadi sebenarnya bank sampah ini sudah ada di Jerman sudah ada, kemudian di Indonesia juga kalau nggak salah Aqua juga ada, tetapi dia tidak portable, dia hanya di satu tempat, kemudian ada orang yang jaga, kemudian ditimbang atau apa, diterima baru mendapatkan duit. Nah, kalau seperti itu sepertinya agak susah ya dan kita sangat terbatas. Nah, dengan adanya ini maka saya membuat satu alat yang portable, yang bisa taruh di mana-mana. Kemudian yang penting adalah karena yang dijual itu adalah berat. Jadi berdasarkan berat maka keluarlah harganya berapa. Nah, berarti ada timbangan. Nah, timbangan ini yang akan memberikan harga berapa berat, ya berapa kilo, maka kita akan dapat harganya. Tetapi ada kelemahannya, karena kalau hanya timbangan saja, mungkin saja orang akan memasukkan botol kecil, tetapi di dalamnya ada air, gitu ya. Maka kan berat. Berat dan bisa mendapatkan reward yang besar gitu. Nah, untuk mencegah terjadinya seperti itu,
maka di samping berat kita ada sensor lain yaitu kategori botol gitu loh. Nah, untuk tahap pertama ini kategori botolnya hanya ada 3. Yang pertama botol kecil, botol sedang dengan botol besar. Jadi kalau botol besar seperti yang Coca-Cola ya, Sprite yang 1,5 liter gitu. Nah, itu kategori besar. Yang sedang sekitar yang 600 ml. Nah, yang kecil biasanya 500 ke bawah. Nah, kenapa kita bagi kategori ini? Sebab kita buat testing, ya. Jadi kita tahu bahwa kalau botol kecil itu maksimum beratnya berapa. Nah, jadi kalau botol kecil maksimum beratnya 6 gram, ya. Kemudian ada orang yang masukkan botol kecil dengan air, kan jadi berat tuh. Dimasukkan, nah terdeteksi bahwa itu kecil, tetapi melebihi 6 gram. Nah, itu kita ada sistem reject gitu loh. Nah, di reject akan ada di layar LCD tulisan misalnya tolong buka tutup botol dan buang airnya seperti itu dan masukkan kembali seperti itu. Nah, jadi selain timbangan kita juga ada kategori. Nah, kategori ini ya yang membatasi kalau kategorinya di tengah kategori sedang maka maksimumnya berapa, minimumnya berapa. Kemudian kalau botolnya besar maka minimum timbangannya berapa, maksimum timbangannya berapa. Jadi kalau melebihi itu sudah tidak wajar. Kalau tidak wajar maka kita tidak mau bayar gitu loh. Kita reject dan dia bisa mengambil lagi botol tersebut. Seperti itu cara kerjanya. Jadi memang untuk prosesnya sendiri pun masyarakat pun juga tidak asal buang kemudian dapat uang gitu ya Pak. Ada proses rejectnya juga, kemudian ada prosedur-prosedur tersendirinya juga ya Pak ya. Nah, kemudian untuk penukaran uangnya ini sendiri Pak akan seperti apakah Pak? Apakah pengguna ini nantinya mendapat uang dari mitra yang menggunakan teknologi Bapak ini atau bagaimana Pak? Oke, ini baru tahap yang pertama ya. Jadi karena saya background di teknik industri, jadi untuk pembayarannya saya belum ada expert di situ. Jadi sekarang ini hanya menampilkan harga saja di LCD gitu. Nah, tahap selanjutnya di sini saya akan buka kalau misalnya ada yang berminat untuk bisa kerjasama dengan kami, itu bagaimana implementasinya langsung ke digital money gitu. Misalnya keluar di LCD QR code, kemudian kita bisa scan, maka masuk misalnya ke OVO atau masuk ke GoPay atau masuk ke Link atau ke Dana seperti itu maunya. Tapi untuk tahap pertama ini baru muncul harga saja di LCD begitu. Jadi nantinya akan masuk ke dalam e-wallet Pak ya? E-wallet, iya. betul. Nah kemudian Pak tadi juga Bapak sempat mengatakan bahwa mungkin alat ini bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat ya Pak ya untuk menjadi lebih peduli terhadap pencemaran limbah plastik ya Pak ya? Iya. Atau betul. mungkin alat ini pun juga dapat membantu Indonesia dalam mencapai ambisi kita nih Pak, yaitu bebas dari plastik di tahun 2040 Pak. Iya betul. Jadi kalau misalnya tersebar yang cukup banyak, walaupun mungkin kuantitinya tidak banyak ya, karena kalau kecil kan of course kalau udah penuh memang dia nggak terima gitu loh. Tetapi kalau berada di tempat-tempat seperti ada di airport, kemudian ada di stasiun bis, ada di stasiun kereta api, ada di food court, dan sangat banyak menyebar, maka kesadaran masyarakat untuk lebih baik masukin ke sana, mendapatkan reward daripada sembarangan. Seperti mungkin di food court, orang sesudah minum botol suka meninggalkan saja kan, biar yang cleaning service yang bereskan. Tapi mungkin kalau dia terlihat di ujung, oh ada itu tuh, ada bank sampah gitu. Mungkin dia akan ambil dan dia masukkan dan dia dapat reward. Seperti itu. Jadi cara tidak langsung memberikan motivasi atau keinginan untuk mendapatkan reward, at the same time bisa menjaga lingkungan juga. Seperti itu. Betul ya. Memang terkadang membangun kesadaran itu memang menjadi hal yang
cukup sulit Pak ya oleh kebanyakan orang ya Pak ya. Orang biasanya sulit membangun kesadaran kalau mereka itu tidak mendapatkan keuntungan secara material atau keuntungan lainnya ya Pak. Padahal keuntungannya sendiri adalah mendapatkan lingkungan yang lebih bersih, yaitu keuntungan yang bahkan lebih besar untuk kita dan juga generasi selanjutnya bahkan ya Pak ya. Iya, betul. Nah kemudian Pak, dalam implementasinya ini Pak, apakah Bapak memiliki target tersendiri Pak, terlebih dalam pengaplikasiannya kepada masyarakat Indonesia Pak? Ya betul, jadi ini merupakan tahap pertama. Tahap kedua adalah betul-betul direalisasikan sehingga betul-betul harga yang tertera itu masuk ke e-wallet gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin bisa dikomersialkan sehingga bisa dibeli secara personal atau satu perusahaan atau perusahaan yang menerima limbah plastik, dia bisa ada unit-unit seperti itu tinggal diletakkan, tinggal ditempatkan, jadi dia tinggal round, ambil, atau secara pribadi juga bisa, misalnya saya punya satu, saya taruh situ, nanti kalau misalnya ada penuh, nah kemudian kita juga akan memberikan satu sensor itu akan trigger kalau misalnya sudah penuh, kemudian masuk ke WhatsApp misalnya, wah ini sudah penuh, maka dia akan ambil sehingga kosong lagi, sehingga orang akan bisa bisa menaruh lagi, bisa masukkan lagi ke situ. Nah, jadi baik secara individual bisa, secara perusahaan juga bisa, secara pemerintah juga bisa, pemerintah daerah segala macam. Jadi cukup luas untuk bisa diimplementasikan seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau untuk dari segi kegunaannya nih Pak, dari Bapak sendiri apakah ada rencana untuk atau mungkin harapan Pak untuk mengembangkan alat ini ke depannya? Mungkin ke depannya alat ini bisa mendeteksi bukan hanya botol plastik tapi juga mungkin gelas plastik atau bahan-bahan lainnya Pak. Ya betul. Jadi selain sekarang ini masih fokus ke botol, nanti kalau kita sudah banyak research, maka kita akan pergi ke yang lain seperti gelas plastik, kemudian kaca atau kertas segala macam. Memang itu sangat terbuka untuk bisa kita merangkumi semua bahan-bahan yang bisa didaur ulang seperti itu. Oke, Pak Safarudin, terima kasih banyak atas waktunya udah ngobrol-ngobrol bareng kita di LifeTech, dan semoga alat ini bisa dilancarkan Pak ya, segala proses pengembangannya ya Pak ya, karena sangat memberikan manfaat yang cukup besar bagi lingkungan dan juga masyarakat Pak ya. Ya, oke Pak Safarudin, terima kasih sekali lagi, sehat-sehat dan sukses selalu untuk Bapak. Ya, terima kasih Wahyu. Ya. Nah Smart Viewers, itulah tadi informasi mengenai teknologi penghitung harga sampah botol plastik yang berhasil dikembangkan oleh Bapak Safarudin. Nah setelah yang satu ini kita bakal mereview satu alat yang tidak kalah seru, yang sangat sayang untuk dilewatkan. Jadi tetaplah bersama kami di Live.